Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bogor, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Surabaya, dan para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Albayan di Cianjur, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Kita di Cirebon, Radio Hidayah di Pekanbaru, Rai Padang, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV, Surau TV, dan Aila TV di mana saja Anda berada. Juga para netizen melalui Facebook, YouTube, Instagram, atau media sosial lain di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang tauhid. Kita sedang membahas beberapa keistimewaan yang khusus Allah berikan kepada Nabi SAW. Salah satu di antara keistimewaan tersebut yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lain adalah Isra dan Mi'raj. Isra artinya berjalan. Di malam hari Allah memberjalankan Nabi SAW di malam hari dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di malam hari. Kemudian Mi'raj adalah naiknya Nabi SAW dari Baitul Maqdis di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Kapan terjadinya Isra Mi'raj? Para ulama ikhtilaf, menjadi banyak pendapat. Setidaknya ada 6 pendapat tentang Isra Mi'raj terjadinya peristiwa agung tersebut. Pertama, ada yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Berarti awal-awal banget itu. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ini yang pertama. Pendapat kedua, ada yang menyatakan kana ba'dal mab'ath bi khamsis sinin. Itu terjadi kira-kira 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Jadi tahun kelima dari kenabian. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi. Pendapat ketiga, ada yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Jadi kira-kira 3 tahun sebelum beliau hijrah, beliau diisrokan dan dimi'rajkan tepatnya tanggal 27 Rajab. Ini pendapat yang ketiga. 3 pendapat ini sebenarnya pendapat yang terlemah dibanding 3 pendapat yang sisanya. Pendapat yang keempat, ada yang menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi kira-kira 16 bulan sebelum hijrah. Tepatnya di bulan Ramadan tahun 12 dari kenabian. Jadi kira-kira 1 tahun sebelum hijrah atau 1,5 tahun sebelum hijrah,
barulah beliau diisrokan dan dimi'rajkan, dan ini terjadinya di bulan Ramadan. Pendapat yang keempat menyatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi kira-kira 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, tahun 13 dari kenabian, dan terjadi di bulan Muharram, bukan di bulan Rajab. Pendapat yang keempat tadi di bulan Ramadan, pendapat yang kelima ini di bulan Muharram. Ada lagi yang menyatakan bahwa, dan ini pendapat yang keenam, Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal, kira-kira 1 tahun sebelum hijrah, di tahun 13 dari kenabian. Oleh karena itulah, maka ada setidaknya 6 pendapat. Ini dikemukakan oleh Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Adapun 3 pendapat yang awal, diantaranya pendapat yang menyatakan bahwa ini terjadi 27 Rajab, 3 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat yang terlemah. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu anha ketika peristiwa Isra Mi'raj sudah wafat, dan wafatnya beliau di bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya Isra Mi'raj terjadi di bulan Ramadan tahun 12 dari kenabian, berarti saat itu jarak waktu antara kematian Khadijah dengan Isra Mi'raj ini sampai 2 tahun. Padahal jarak waktunya tidak begitu jauh, yang menunjukkan bahwa saat terjadinya Isra Mi'raj bukanlah di 27 Rajab di tahun ke-13 dari kenabian atau tahun 10 dari kenabian. Dan ini merupakan hal yang diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, ini tentang waktu Isra Mi'raj. Adapun kepastian peristiwa Isra Mi'raj oleh Allah Azza wa Jalla ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan menjadi nama surat tertentu. Namanya surah Al-Isra. Allah berfirman di ayat yang pertamanya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkati sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Kata beliau, yumajjidullahu ta'ala nafsahu wa yu'azzimu sya'nahu liqudratihi ala ma la yaqdiru alaihi ahadun siwah fala ilaha ghairuh. Allah telah memuliakan dirinya, mengagungkan dirinya tentang maha kuasanya Dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di kalangan makhluknya. Maka tidak ada ilah selain Dia, tidak ada Rabb selain Dia, dengan mengatakan subhana, maha suci Dia, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi, yang telah mengisrakan hambanya. Maksudnya hambanya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lailan, di malam hari,
minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah, ilal Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, kota para nabi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kebanyakan para nabi hidup di sana, di negeri Palestina, di negeri Syam. Oleh karena itulah seluruh para nabi dikumpulkan di sana untuk sholat, kemudian diimami oleh beliau, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat itu. Yang ini menunjukkan beliau seorang imam yang agung, pemimpin yang terkemuka dibanding nabi-nabi yang lainnya. Allah lalu kemudian berfirman, Alladzi barakna haulah, yang kami telah berkati sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa. Palestina itu negeri yang diberkati dengan pertanian, dengan menghasilkan buah-buahan. Untuk apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan? Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepada Nabi SAW sebagian dari ayat-ayat kami yang sangat agung. Dalam surah An-Najm ayat yang ke-18 Allah menyatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maksudnya Maha mendengar seluruh ucapan hamba, mukmin ataupun kafir, laki ataupun perempuan, baik yang jujur ataupun yang dusta, dan juga Maha melihat kepada mereka, dan Allah akan memberikan kepada mereka masing-masing sesuai dengan amalnya di dunia ataupun di akhirat. Adapun Mi'raj, Mi'raj itu isim alat dari Al-Uruj. Al-Uruj itu artinya naik. Artinya alat untuk naik. Dan seperti tangga yang seperti itu, akan tetapi bagaimana kaifiatnya, bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, dari apa alat naik itu terbuat, wallahu alam bisawab, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada penjelasan baik dari ayat ataupun dari hadis yang sahih tentang kaifiat dan hakikat dari alat naik ini. Dari mana? Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Maka hukum mengimani alat naik yang berupa tangga itu seperti hukum mengimani hal-hal gaib yang lainnya. Kita mengimani ada yang namanya alat naik, tapi kita tidak menyibukkan diri dengan membahas hakikat dari alat naik ini. Baik bentuknya ataupun ukurannya ataupun terbuat dari bahan apa, wallahu a'lam bissawab. Di Masjidil Aqsa sekarang, Masjidil Aqsa itu satu areal. Yang sekarang ini ada apa ya? Ada sekitar 6 masjid di dalamnya. Ada Masjid Kibli yang sekarang banyak dan sering dipakai menunaikan sholat maghrib, isya, dan subuh. Ada lagi Masjid Sokhr yang sekarang menjadi ikon dari Masjid Al-Aqsa yang kubahnya itu terbuat dari emas. Itu juga suka dipakai kadang-kadang untuk sholat zuhur, asar, dan maghrib. Tapi kalau sholat subuhnya ditutup. Ada lagi Masjid Buraq, karena di sanalah tempat buruk diikatkan, masih di areal Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa bukan satu masjid, tapi sebuah areal yang kira-kira luasnya 140 hektar, yang di dalamnya ada
6 buah masjid. Ada Masjid Marwan di bawah dengan luas yang mungkin terluas dibanding masjid-masjid lainnya. Nah, di dalam Masjid Sokhr atau masjid yang sekarang ada kubah emasnya, di dalamnya ada gua. Gua itu adalah batu yang terangkat ketika Nabi SAW mau mi'raj bersama malaikat Jibril. Ada batu yang mau ngikut. Lalu oleh malaikat Jibril disuruh diam di sana. Akhirnya diam. Di tempat terakhir dia terangkat. Umpamanya batu itu tadinya menyatu begini, ada satu bongkahan batu yang ikut terangkat naik menjadi ada lubang. Tapi pinggir-pinggirnya masih nempel menjadi gua ya. Dan sudah tidak kembali ke bawah, tidak terus ikut ke atas di sana. Dan masih nempel pinggir-pinggirnya. Dan orang-orang yang ziarah ke sana bisa masuk ke dalam gua tersebut dan melihat bagaimana batu tersebut memang mengangkat tapi masih tertopang pinggir-pinggirnya. Ini yang benar. Adapun yang kita dapati berita-berita hoax melalui internet atau apa, batu ini berupa batu bulat yang melayang-layang di atas tanah, itu bohong. Ya benar yang seperti itu. Itu adanya di dalam Masjid Sokhr di areal Masjid Al-Aqsa seperti itu. Bagaimanakah peristiwa Isra dan Mi'raj? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, walladzi alaihi a'immatun naql annal Isra kana marrah wahidah bi Makkah ba'dal bi'tsah qabla al-hijrah bis-sanah wa qila bis-sanah wa syahrain, dzakarahu Ibnu Abdul Bar. Yang dikatakan oleh para ulama ahli hadis bahwa Isra ini terjadi hanya sekali di Mekah sebelum hijrah. Setelah dibangkitkan menjadi Rasul. Dan itu terjadi kira-kira 1 tahun sebelum hijrah atau 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar tentang masalah ini. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi? Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, wal haqqu annahu sallallahu alaihi wasallam usriya bihi yaqdatan la manama min Makkah ila Baitil Maqdis raqiban al-buraq falamma intaha ila babil masjid rabata ad-dabah indal bab wa dakhalahu fasalla fi qiblatihi tahiyatal masjid rak'atain thumma utiya bil mi'raj wa huwa kas-sulam dhu darajin yuraqi fiha fasa'ada fihi ila sama'id dunya thumma ila baqiyatis samawati sab'a. Kata Imam Ibnu Katsir, yang benar Nabi SAW diisrakan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur. Dari Mekah ke Baitul Maqdis yang sekarang ada di Palestina, yang dahulu termasuk salah satu bagian dari negeri Syam, dengan menunggang buruk. Ketika sampai kepada pintu masjid, buruknya itu diikatkan di pintu, di samping pintu masjid. Sampai sekarang di sana didirikan masjid namanya Masjid Buruk di perbatasan benteng masuk dari luar areal Masjid Al-Aqsa ke dalam areal Masjid Al-Aqsa, yang berdekatan dengan apa yang disebut dengan tembok rapatan bagi orang-orang ratapan, tembok ratapan bagi orang-orang Yahudi. Jadi di sebelah sananya adalah tembok ratapan, di sebelah sininya adalah benteng bagi
areal Masjidil Aqsa. Nah, di sanalah diikatkan buraq dan sekarang didirikan masjid yang disebut dengan Masjid Al-Buraq. Buraqnya diikatkan di sana. Lalu masuklah ke dalam masjid. Apakah sudah ada masjid berupa bangunan saat itu? Belum. Hanya itu sudah ditetapkan secara syar'i sebagai masjid. Beliau masuk, kemudian sholat di dalamnya, melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian beliau dimi'rajkan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi SAW telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, yaitu di Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Saat itu Sidratul Muntaha ditutup dengan sesuatu yang menutupinya. Yang menutupinya amat sangat indah, yang tidak pernah keindahan seperti itu terlihat di alam dunia selama Nabi SAW masih hidup. Saat itu malaikat Jibril terlihat dalam bentuk yang asli, memiliki 600 sayap, dan juga beliau melihat ada permadani warna hijau yang menutupi ufuk. Beliau juga melihat Baitul Ma'mur, melihat Nabiullah Ibrahim, dan juga Nabi SAW melihat bahwa Baitul Ma'mur ini dimasuki setiap harinya oleh 70.000 malaikat yang kemudian sholat di dalamnya dan kemudian keluar. Yang pernah masuk tidak pernah kembali lagi ke masjid Baitul Ma'mur tersebut. Bayangkan setiap hari masuk 70.000 malaikat tanpa pernah henti, dan satu malaikat yang pernah masuk tidak pernah kembali lagi ke sana. Setelah keluar sudah. Dan itu terjadi setiap hari. Dan itu terjadi sampai hari kiamat. Ini menunjukkan jumlah malaikat Allah Azza wa Jalla itu amat sangat banyak. Sehari umpamanya 70.000 malaikat. Ini ada berapa juta hari atau berapa triliun hari kali 70.000 jumlah malaikat sampai hari kiamat. Menunjukkan amat sangat banyaknya jumlah para malaikat tersebut. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi SAW pun melihat surga dan neraka dan menengok ke dalamnya. Apa isinya? Dari sanalah beliau menyampaikan apa yang beliau lihat. Bahwa aku melihat surga, aku lihat para penghuninya kebanyakan para fuqara, para masakin. Aku melihat juga neraka, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Ditanya oleh para sahabat, kenapa para wanita banyak menempati neraka? Bikufrihin, karena kekufuran mereka. Lalu ditanya, ayakfurna billahi wa rasuli, apakah karena kufur kepada Allah dan Rasulnya? Tidak. Dijawab, yakfurnal ashir, karena kufur kepada kebaikan-kebaikan suami. Kufurnya kepada suami, tidak taat, menentang kepada suami. Walau kathurat siyamuha wa sholatuha, walaupun rajin sholatnya, rajin saumnya, tapi durhaka kepada suami mah sudah. Ancaman neraka itu tertuju bagi para wanita tersebut. Nah, di dalam Isra Mi'raj tersebut lahirlah kewajiban sholat yang awalnya 50 kali sehari semalam.
lalu kemudian diringankan menjadi 5 kali. Sebagai rahmat dari Allah bagi hamba-hambanya, wujud cinta dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tapi walaupun asalnya 50 kali yang kemudian turunnya menjadi 5 kali, tetap saja pahala dan juga dosa dari sholat tersebut berlipat 10 kali. 50 itu kan 10 kali lipat dari 5. Siapa orang yang melakukan 1 kali sholat, pahalanya sama dengan 10 kali sholat. 5 kali sholat sehari semalam sama dengan 50 kali sholat sehari semalam. Dan sebaliknya orang yang meninggalkan 1 kali sholat, dosanya sama dengan meninggalkan 10 kali sholat. Dan ini menunjukkan betapa agung dan mulianya sholat dalam pandangan Islam. Seusai menerima perintah sholat ini, kemudian beliau turun kembali. Turun ke Baitul Maqdis. Ketika turun, ikut turun juga para nabi. Lalu beliau sholat bersama mereka dan mengimami mereka. Menurut sebagian pendapat ulama, sholat yang dimaksud saat itu adalah sholat subuh. Nabi SAW mengimami para nabi di Baitul Maqdis atau yang kita kenal dengan sebutan Masjidil Aqsa sekarang ini, memimpin sholat subuh para nabi semuanya. Sebagian orang banyak menduga bahwa Nabi mengimami sholat para nabi tersebut di langit. Tidak. Berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, semua riwayat itu menguatkan bahwa beliau mengimami para nabi itu di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Karena apa? Karena keagungan Masjidil Aqsa. Oleh karena itulah Masjidil Aqsa termasuk salah satu masjid yang memang disunnahkan untuk dikunjungi. Dan sholat di sana itu spesial, lebih utama dibanding sholat di masjid-masjid manapun, kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. La tushaddur rihal illa ilal masajidith thalathah. Janganlah kalian memayah-mayahkan diri berangkat untuk mengunjungi tempat apapun kecuali 3 tempat. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Karena sholat di masjid yang 3 ini jauh berbeda pahalanya. Sholat di Masjidil Aqsa 1/4 keutamaan daripada sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi umpamanya 1000 kali lipat dibanding masjid lainnya, sholat di Masjidil Aqsa 1/4-nya, dan itulah pendapat yang lebih kuat dibanding pendapat-pendapat yang lain. Nabi SAW menyatakan, sholat di masjidku ini lebih utama 4 kali dibanding sholat di Masjidil Aqsa. Ada pendapat-pendapat lain, tapi inilah yang lebih rajih atau lebih kuat dibanding pendapat yang lainnya. Jadi 250 kali dibanding sholat di masjid-masjid lainnya. Adapun di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Adapun di Masjidil Haram 100 kali lipat dibanding Masjid Nabawi, atau 100.000 kali lipat dibanding masjid-masjid yang lainnya. Makanya mengorbankan uang sebanyak apapun demi meraih pahala ini, semua kaum muslimin rela. 100.000 kali sholat di Masjidil Haram ini, itu sebanding dengan berapa tahun gitu. Dan itu keutamaannya sangat besar. Tapi ada tapinya, jangan disalahpahami. Tidak berarti kalau mentang-mentang kita sudah sholat sekali di Masjidil Haram di Mekah, berarti kita bebas tidak perlu sholat lagi selama 100.000 kali sholat sekian tahun.
Sepulang umroh, sepulang haji, bukannya meningkat ibadah, malah nggak sholat. Bukan hanya nggak ke masjid, di rumah pun nggak sholat. Ketika ditegur, kenapa habis haji, habis umroh kok nggak sholat lagi? Sudah tertutupi. Sekali sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali sholat, sehari saya 5 kali di sana, ini selama sekian hari di sana. Jadi sampai seumur hidup sudah tercover, nggak perlu sholat lagi. Ini keliru besar, kesalahan yang sangat dahsyat, yang menunjukkan hajinya atau umrohnya mardud tuh tertolak. Kalau seusai umroh, seusai haji, dia pulang ke kampung halamannya, lalu meninggalkan sholat, atau umpamanya meninggalkan kewajiban lainnya selain sholat, atau melanggar larangan, atau intinya berbuat dosa seusai haji dan umroh, perbuatan dosa, perbuatan buruk tersebut menjadi indikasi bahwa haji atau umrohnya itu mardud, tertolak oleh Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab Wadhaifus Syahri Syawal. Kata beliau, qala ba'dus salaf, man amila hasanah thumma atba'aha bisay'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, setelah itu dia ikuti dengan dosa, dengan keburukan, maka keburukan itu, dosa itu merupakan tanda bahwa kebaikan yang dia lakukan tadi itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan, apakah peristiwa Isra Mi'raj ini hanya ruhnya saja ataukah ruh dengan badan sekaligus? Kalau dengan badan menembus angkasa luar tanpa pakaian khusus seperti pakaian astronot, secara ilmiah, secara logis, secara rasional, tidak akan bisa. Karena apa? Karena tubuh kita tidak akan sanggup menahan kondisi di luar angkasa sana, ya suhu yang mungkin amat sangat dingin. Kalau kita naik pesawat di atas ketinggian 10.000 meter gitu, 10 kilo di atas gitu, kadang-kadang lebih, itu kan suhu itu sampai minus sekian, suhu di luar. Dengan kecepatan 1.000 km per jam, suhunya itu bisa minus 50 derajat Celcius, bisa beku. Apalagi kalau di luar angkasa luar, di angkasa raya sampai tidak ada udara, tidak ada oksigen, ya mati. Kan gitu ya. Apakah ini dengan badannya tanpa alat-alat dan pakaian khusus atau hanya ruhnya saja? Manusia dalam masalah ini ikhtilaf, terbagi kepada dua kelompok pendapat. Tapi penjelasan atau pendapat terkuat dan terbanyak di kalangan para ulama adalah Isra Mi'raj ini dengan badan dan tidak hanya ruhnya saja. Ruh dan badan. Dan teralami ketika terjaga, bukan hanya mimpi, bukan hanya tertidur, bukan hanya di alam mimpi dalam keadaan tidur, bukan. Tapi dengan ruhnya, dengan jasadnya. Sebagaimana ini diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allah mengawali ayat ini dengan tasbih Subhanalladzi. Tasbih ini hanyalah dipergunakan ketika ada perkara-perkara yang amat sangat besar. Seandainya ini hanya alam mimpi,
atau hanya ruhnya saja, maka ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Setiap orang bisa mimpi yang aneh-aneh. Pernahkah di antara kita ada yang pernah mimpi terbang di awang-awang? Ya pernah, saya juga pernah sering mimpi terbang. Kadang-kadang dalam mimpi itu sadar, oh ini teh hanya sekedar mimpi gitu. Karena sekedar mimpi kita akan bebas, boleh berbuat sekehendak kita dan akan seolah-olah nyata. Kan gitu, orang biasa pun bisa mimpi yang aneh-aneh. Jadi kalau ini terjadi hanya dalam mimpi, hanya ruhnya saja, maka bukan sesuatu yang amat sangat istimewa. Dan kalau ini hanya mimpi, tidak akan didustakan oleh orang-orang Quraisy. Ketika Nabi SAW selesai Isra dan Mi'raj, kemudian memberitahukan ke orang-orang, lalu orang-orang pun kan mendustakan. Bahkan sebagian orang yang masuk Islam ada yang murtad seketika itu juga karena tidak percayanya. Baru masuk Islam, kondisi imannya masih lemah, lalu Nabi SAW mengabarkan bahwa beliau sudah mengalami Isra Mi'raj. Dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, dari Baitul Maqdis ke langit ke-7, terus ke Sidratul Muntaha. Nggak masuk akal, jangankan zaman baheula, zaman sekarang dengan teknologi tinggi pun orang tidak akan percaya, apalagi di zaman itu. Maka sebagian orang yang baru masuk Islam kemudian murtad kembali. Ini menunjukkan bahwa kisah yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang Isra dan Mi'raj itu adalah kisah yang luar biasa menakjubkan. Yaitu dalam keadaan terjaga dan juga teralami dengan badannya, tidak sekedar ruhnya. Bukan hanya di alam mimpi, tapi real dan nyata. Ini alasan pertama. Alasan kedua, Allah menyebut hamba, subhanalladzi asra bi'amdihi. Tidak menyebut subhanalladzi asra birasulihi atau binabihi atau bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak, tapi bi'abdihi. Dan lafaz abdun adalah lafaz yang tertuju kepada kumpulan perpaduan ruh dan jasad. Dan Allah menyatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini alasan yang kedua. Disebut hamba, dan hamba itu adalah ruh dengan jasad, bukan hanya sekedar ruh saja. Alasan ketiga, ini menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kaum muslimin. Setangguh apa itu imannya? Sebesar apa kepercayaan mereka kepada ucapan Nabi SAW. Coba tuh, Nabi yang tidak pernah bohong sejak sebelum menjadi Nabi. Digelari Al-Amin sejak sebelum menjadi Nabi. Apalagi setelah jadi Nabi. Pasti dipercaya. Kalau punya iman, coba dites dengan cara Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang irrasional. Tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tidak realistis. Percaya enggak? Ini menjadi fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-60 menyatakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan pemandangan-pemandangan yang kami perlihatkan kepada engkau ketika Mi'raj ini, hai Muhammad, kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Sebagai ujian untuk mengetes. Ini ayat, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, hiya ru'ya ain
uriha Rasul sallallahu alaihi wasallam lailatan usriya bihi. Maksud dari pemandangan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah pemandangan yang nyata terlihat diperlihatkan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau diisrokan dan dimi'rajkan. Sampai dikatakan tadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW itu dalam surah An-Najm melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Di samping sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Idh yagsha sidrata ma yagsha, ketika itu sidratul muntaha tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Dalam hadis disebut indah warna-warni dengan keindahan warna yang tidak pernah terlihat sebelumnya di dunia. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sampai oleh Allah, dia yaitu Nabi SAW telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat nyata saat itu. Dan ini menjadi pemandangan yang luar biasa, menjadi fitnah. Percaya enggak orang ini? Allah menyatakan, wa ma ja'alna ru'ya allati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami jadikan pemandangan-pemandangan yang kami perlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, ketika Mi'raj, kecuali sebagai fitnah bagi manusia. Jadi kata Ibnu Abbas, pemandangan yang dimaksudlah apa yang beliau lihat ketika peristiwa Isra Mi'raj. Seperti yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari tentang perkataan Ibnu Abbas ini. Sampai Allah pun menyatakan dalam surah An-Najm tadi ayat yang ke-17-nya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Sampai pandangan Nabi SAW itu tidak pernah lepas dari pemandangan yang luar biasa tersebut. Mata Nabi SAW langsung melihat, dan al-basar disebut mazaghal basaru. Basar itu adalah pandangan mata yang zahir. Menunjukkan bahwa beliau ke sana itu dengan apa? Dengan jasad, bukan sekedar ruh. Terus jasadnya ini nunggang kendaraan tertentu yang disebut dengan buraq. Buraq itu binatang yang warnanya putih, yang memiliki kecepatan seperti kilat, saking cepatnya ini. Dan kendaraan ini dipersiapkan dan diadakan oleh Allah untuk dinaiki oleh jasad. Bukan sekedar ruh semata-mata. Karena jasad membutuhkan alat transportasi. Adapun ruh, maka sama sekali tidak. Oleh karena itulah maka pendapat yang lebih kuat yang dipegang oleh jumhur ulama menyatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW adalah dengan jasad dan ruhnya sekaligus, bukan hanya ruh. Dan dalam keadaan terjaga, bukan hanya di alam mimpi. Ini pendapat pertama. Dan pendapat pertama inilah yang merupakan pendapat yang terkuat. Ada lagi yang berpendapat bal usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi ruhihi la bi jasadihi. Ada yang menyatakan Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya dengan ruh. Tidak dengan jasad, hanya ruh saja, jasadnya mah tetap. Ikhtilaf seperti ini memang harus kita ungkap. Karena tidak bisa dipungkiri sebagian ulama ahlus sunnah ada yang berpendapat demikian. Seperti pendapat Ibnu Ishaq, berdasarkan riwayat dari Aisyah dan Muawiyah, dinukil juga oleh Imam Hasan al-Basri, dan semua pendapat tersebut juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Ya. Tapi ini pendapat yang syadz, yang lemah. Adapun yang kuat adalah tadi, dalam keadaan terjaga dan juga dengan badan
tidak sekedar hanya ruh, bukan dalam keadaan mimpi. Berdasarkan hal itulah maka kita mengetahui bahwa Isra Mi'raj karena teralami oleh jasad, tidak sekedar ruh, teralami dalam keadaan terjaga bukan hanya mimpi, tak pelak lagi bahwa itu merupakan sebuah keluar biasaan yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak Allah berikan kepada nabi-nabi yang lain. Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj ini hanya mimpi Nabi SAW, hanya ruh, adapun jasadnya maka tetap berbaring di tempat peraduannya. Hanya mimpi semata-mata. Berdasarkan beberapa dalil, salah satunya dikatakan bahwa ada satu riwayat yang diterima dari Ibnu Abi Namr dari Anas radhiyallahu an secara marfu. Berkata Nabi SAW, "Tsumma staiqadtu fa idza ana bil hajar." Kata Rasul SAW, setelah peristiwa Isra Mi'raj, lalu aku terbangun. Tiba-tiba aku berada di atas sebuah batu. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena ini hadis sahih, lalu dikatakan Nabi SAW terbangun, begitu bangun ada di atas batu, maka ini menunjukkan Isra Mi'raj Nabi itu hanya teralami di alam mimpi. Walaupun di alam mimpi, mimpi seorang Nabi adalah wahyu benar. Makanya peristiwa Isra Mi'raj diakui ada, tapi hanya di alam mimpi Nabi SAW. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tadi. Makanya ada yang berpendapat demikian di kalangan para ulama Ahlus Sunnah. Maka ini dijawab dengan dua jawaban oleh para ulama yang lainnya. Pertama, anna hadza ma'dudun min ghalatis syarik. Faqad ghallatul huffaz syarikan fi alfad min hadits Isra. Pertama, bahwa riwayat ini adalah kekeliruan salah seorang rawi namanya Syarik. Syarik ibnu Abi Namr yang menerima hadis ini dari Anas dan para huffaz, para ulama ahli hadis, para hafidh telah menerangkan kekeliruan Syarik dalam hal lafaz ketika meriwayatkan hadis-hadis Isra ini. Ini yang pertama. Kedua, annal istiqad mahmulun alal intiqal min halin ila halin. Yang kedua, bahwa makna bangun ini dimaknai dari perpindahan satu keadaan ke keadaan yang lainnya, bukan bangun dari tidur. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kata beliau, wa hadzal hamlu ahsan minat taghlid wallahu alam, dan makna bangun dengan makna yang seperti yang disebutkan barusan adalah jauh lebih baik daripada yang lainnya. Daripada memaknai bangun dengan makna bangun yang sebenarnya. Sampai pada perkataan Imam Ibnu Katsir, wa nahnu la nunkiru wuqu'a manamin qabla al-isra tibqa ma waqa'a ba'da dhalik. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وقد تقدم مثل ذلك في حديث بدء الوحي أنه رأى مثل ما وقع له يقضح مناما قبله ليكون ذلك من باب الإرحاس والتوطئة والتثبيت والإناس والله أعلم. Kata Imam Ibnu Katsir, kita tidak mengingkari terjadinya mimpi sebelum peristiwa Isra. Memang sebelum peristiwa Isra Nabi SAW mimpi.
Dan Nabi SAW saat itu layar ru'yan, tidaklah beliau bermimpi kecuali setelah datangnya falak subuh. Dan ini sudah diterangkan pada waktu membahas hadis tentang permulaan turunnya wahyu. Bahwa beliau melihat seperti apa yang terlihat di alam nyata, padahal itu adalah mimpi untuk memberikan ketetapan atau keteguhan tentang benarnya wahyu yang turun di alam mimpi tersebut. Memang ada, tapi itu terjadinya subuh, bukan di awal malam. Berdasarkan hal itulah, maka pendapat yang lebih kuat menyatakan Isra Mi'raj Nabi SAW teralami oleh jasad dan ruh dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tertidur. Bukan hanya di alam mimpi. Inilah poin yang kedua tentang Isra Mi'raj. Ketiga, apakah Isra Mi'raj ini terjadi hanya sekali ataukah berulang-ulang? Berkata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis-hadis yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, beliau menyatakan, wa idza hasala al-wuquf ala majmu'i hadhil ahadits sahihiha wa hasaniha wa dha'ifiha yuhsalu madmumu mattafaqu alaihi min masra Rasul sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Baitil Maqdis wa annahu marrah wahidah wa in ikhtalafat ibaratur ru'ya fi adaihi aw zada ba'duhum fihi aw naqasa minhu fa innal khata jaizun ala man adal anbiya. Kata Imam Ibnu Katsir, apabila sudah diketahui hadis-hadis tadi, hadis-hadis tentang Isra Mi'raj, ada yang sahihnya, ada yang hasannya, bahkan juga ada yang dhaifnya, maka disepakatilah bahwa peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW hanyalah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, dan ini hanya terjadi satu kali saja. Sekalipun ungkapan para perawi ini berbeda-beda, ada yang ditambah-tambah, ada yang dikurangi, karena kekeliruan, kesalahan sangat mungkin terjadi pada diri selain para nabi. Para ulama, sesoleh apapun, sehebat apapun, sekuat apapun hafalannya, sangat mungkin keliru, ya, sangat mungkin keliru, sangat mungkin terkena kesalahan. Walaupun kesalahannya tersebut jauh lebih sedikit dibanding kesalahan umumnya manusia. Wa man ja'ala minan nasi kulla riwayatin khalafatil ukhra marrah ala hiddah fa athbata isra'at muta'addidah faqad ab'ad wa aghrab wa haraba ila ghairi mahrab wa lam yatahassal alal matlab. Siapa orang yang di kalangan manusia menjadikan bahwa riwayat-riwayat yang berbeda-beda tersebut menunjukkan bahwa Isra Mi'raj terjadi berkali-kali, maka ini jauh. Jadi kisah cerita Isra Mi'raj termasuk tentang kapan peristiwa itu terjadi, tadi di awal kita kan sudah jelaskan ada 6 pendapat. Waktu terjadi Isra Mi'raj, ada yang di bulan Rajab, ada yang di bulan Ramadan, ada yang di bulan Muharram, ada yang di bulan Rabiul Awal, banyak. Terus riwayatnya beda-beda. Lalu ada yang menyimpulkan kalau begitu Isra Mi'raj terjadi berkali-kali. Karena peristiwanya berbeda-beda dan waktunya juga berbeda-beda. Ini sebuah kekeliruan. Perbedaan pendapat para ulama tentang waktu terjadinya, perbedaan riwayat tentang berbeda-bedanya peristiwa yang teralaminya,
tidak menunjukkan bahwa Isra Mi'raj terjadi berkali-kali. Hanya satu kali. Hanya ikhtilaf waktunya iya. Adapun perbedaan peristiwa yang teralami itu justru saling melengkapi. Perjalanan dari Mekah ke Palestina itu jauh, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha lebih jauh lagi, amat sangat mungkin melihat peristiwa yang berbeda-beda, yang beragam-ragam. Hanya dalam satu kali perjalanan saja. Berbedanya peristiwa yang teralami oleh Nabi di perjalanan tidak menunjukkan berkali-kali perjalanan Isra Miraj, tidak. Hanya menunjukkan satu kali perjalanan Isra Miraj dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun waktu yang diikhtilafkan yaitu ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun beragamnya peristiwa yang terjadi selama Isra Mi'raj menunjukkan saling melengkapinya kisah yang mewarnai, meramaikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hal itulah, maka pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat menyatakan peristiwa Isra Mi'raj hanya satu kali, dan berbedanya hadis-hadis yang menerangkan hal itu tidak menunjukkan berkali-kalinya perjalanan ini, dan berbedanya peristiwa yang mewarnai perjalanan ini pun justru memperkaya pengalaman Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, tidak menunjukkan berkali-kalinya perjalanan beliau dalam Isra Mi'raj ini. Ya, selesailah sudah penjelasan tentang Isra Mi'raj, cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Al-Akh Fawaz Al-Fadil dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Silakan Fawaz. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya secara langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari hamba Allah di Jawa Barat. Bapak silakan. Ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum Bapak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke pertanyaannya Bapak. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, ada satu yang agak beda dari hal yang dibahas, tapi nggak apa-apa ya Pak Ustaz, penting ini. Silakan. Di saat wabah yang merajalela saat ini, saya mendapatkan antiseptik yang ditulis di situ dalam botol, ada 70% adalah alkohol. Dan saya belum memakainya. Iya, pertanyaannya Bapak? Boleh nggak Pak? Maksudnya, apakah itu boleh dipakai atau begitu. tidak Pak Ustaz? Baik. Karena alkohol itu kan haram. Iya, baik Bapak. Sedangkan yang haram itu banyak atau sedikit kan tetap haram. Mohon penjelasan. Iya, baik. Baik Bapak, terima kasih interaksinya. Barakallahu fiik, pertanyaan yang bermanfaat, dan kami persilakan Ustaz untuk menjawabnya. Barakallahu fiik. Fika barakallah. Ya Bapak hamba Allah di Jawa Barat, luas Jawa Barat. Antiseptik ini mengandung 70% alkohol. Berarti haram kan? Iya haram kalau diminum. Tidak boleh diminum, jangan diminum. Nah sekarang kan penggunaan antiseptik itu untuk cuci tangan, untuk membunuh kuman, bakteri atau virus atau yang sejenis itu ya. Apakah juga haram? Taib. Sebenarnya Pak, yang haram adalah sesuatu yang memabukkan, apapun kandungannya. Tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan, tidak semua yang memabukkan mengandung alkohol. Tapi ada yang memabukkan mengandung alkohol, ada banyak. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan disebut khamr.
dan setiap yang memabukkan haram. Jadi apapun yang memabukkan baik cair seperti minuman atau umpamanya gas seperti apa gas itu ya, seperti ganja yang dihisap memabuk itu kan tidak dimakan ganjanya kan tapi dihisap asapnya gitu memabukkan atau benda lain yang dihisap kemudian mabuk gitu ya. Mabuk itu maknanya hilang akal, hilangnya kontrol akal pada ucapan dan tindakan. Ya, ataupun berbentuk padat yang dimakan seperti pil-pil narkoba yang dimakan, maka kalau itu berefek mabuk itulah khamr, apapun bentuknya. Wa kullu muskirin haramun dan setiap yang memabukkan adalah haram. Walaupun sedikitnya dan tidak membuat mabuk. Umpamanya ada minuman keras, 1 botol kita mabuk. Tapi kita ambil 1 sendok diminum, tidak mabuk umpamanya. Apakah jadi halal? Tidak. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Jadi kalau 1 botol mabuk, setetesnya pun haram, tidak boleh. Itu kalau diminum, kalau dimakan, kalau dikonsumsi yang membuat kita mabuk. Nah, tidak semua yang mengandung alkohol memabukkan. Sebagai contohnya umpamanya buah-buahan. Apalagi buah-buahan itu yang sudah matang, sudah tua, matang. Kalau mangga aromanis umpama. Itu matang di pohon, tua, kemudian sudah coklat, begitu dikupas, terasa kan hawa alkoholnya segak gitu? Iya. Demikian juga buah-buahan yang lainnya, apel. Kalau sudah dibiarkan matang ada alkoholnya. Kemudian juga durian si montong. Yang sudah tua, sudah matang, dibiarkan terasa segak. Apakah haram? Tidak, tidak haram. Kita mengenal ada makanan khas tradisional di Jawa Barat, di Sunda. Namanya peyem. Ada peyem ketan, ada peyem sampe gitu ya. Tape gitu. Ngandung alkohol tidak? Iya pasti ngandung alkohol. Mabuk atau tidak? Memabukkan atau tidak? Tidak. Kita belum pernah mendengar ada kasus orang mabuk karena makan peyem sakeler. 1 keler. Padahal kadar alkoholnya tinggi apa tidak? Tinggi. Mungkin lebih tinggi daripada kadar alkohol yang terkandung dalam bir. Tapi tidak memabukkan. Nah, jadi bukan kandungannya, tapi efeknya memabukkan ataukah tidak. Itu bagi yang dikonsumsi ya. Nah sekarang kalau ada alkohol, ada yang umpamanya kalau diminum memabukkan, apakah itu najis yang tidak boleh terkena badan? Ini yang mungkin dipermasalahkan oleh Bapak penanya tadi. Sehingga kalau umpamanya desinfektan atau antiseptik tadi mengandung 70% alkohol dan itu sangat tinggi, kena badan. Apakah najis atau tidak? Ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang lebih rajih adalah tidak. Tidak semua yang haram itu najis, tapi setiap yang najis pasti haram. Kullu najasin haramun walaysa kullu haramin najasan. Setiap yang najis pasti haram. Jangankan dimakan, diminum itu ya. Kena badan aja harus dicuci. Air kencing umpamanya najis. Haram untuk diminum, tidak boleh ya. Semua yang najis-najis tidak boleh diminum, tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kena badan aja harus dicuci dan tidak sah kalau dibawa sholat. Maka setiap yang najis adalah haram. Tapi tidak setiap yang haram itu adalah najis. Tidak. Ya, seperti umpamanya yang kita tahu daging babi ya atau umpamanya bangkai yang disembelih, yang tidak disembelih kemudian mati begitu saja, darah marus gitu kalau bahasa kita sekarang. Kemudian apalagi sesembelihan yang tidak disebut nama Allah, apa itu bangkai itu haram. Apakah najis? Tidak, tidak najis. Nah, tidak najisnya minuman keras
itu dikuatkan dengan banyak riwayat. Ketika turun ayat-ayat tentang haramnya minuman keras ini, para sahabat kemudian menumpahkan minuman-minuman keras yang menjadi stok bagi mereka di depan-depan rumah, di jalan-jalan, sampai jalan-jalan tersebut segak, bau alkohol. Ditumpahkan semuanya karena sudah ada nas yang pasti tentang haramnya minuman keras tersebut. Tapi tidak ada ayat ataupun hadis yang menyatakan cuci setiap wadah atau setiap badan pakaian yang terkena minum-minuman keras tersebut. Apalagi jalannya pasti becek dengan minuman keras tadi terinjak. Tapi tidak ada ayat atau hadis yang memerintahkan cuci bersihkan dari itu karena itu najis, tidak ada. Oleh karena itulah maka pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa alkohol tidaklah najis. Apalagi alkohol ini bukan satu-satunya penyebab sesuatu menjadi memabukkan. Banyak yang memabukkan tanpa mengandung alkohol dan banyak yang mengandung alkohol tapi tidak memabukkan. Seperti umpamanya obat-obat terlarang, drugs atau narkoba mungkin tidak mengandung alkohol, tapi memabukkan. Ganja tidak mengandung alkohol, tapi mungkin memabukkan. Ganja itu baik dihisap ataupun seduh dengan air, kasih madu atau kasih gula sehingga diminum seperti teh manis, tidak mengandung alkohol, tapi mabuk nggak? Mabuk, ya. Jadi tidak setiap yang memabukkan mengandung alkohol dan tidak setiap yang mengandung alkohol memabukkan. Seperti buah-buahan mengandung alkohol. Apalagi yang sudah matang tua itu mengandung alkohol. Dimakan mabuk nggak? Enggak. Padahal ada alkohol. Tape, kandungan alkoholnya tinggi, tapi tidak ada kasus orang mabuk karena makan tape seperti itu, ya. Nah, jadi jangan fokus kepada alkoholnya. Karena sekali lagi, tidak setiap yang mengandung alkohol memabukkan dan tidak setiap yang memabukkan mengandung alkohol. Tapi ada banyak yang mengandung alkohol memabukkan, iya banyak. Tapi fokuslah kepada efek memabukkannya, bukan kandungannya. Adapun alkoholnya itu sendiri, walaupun umpamanya katakanlah memabukkan, tapi apakah itu najis? Maka pendapat yang lebih kuat menyatakan tidak najis dan boleh terbawa sholat karena tidak ada nas yang menajiskannya. Ya, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawaz. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya tadi, semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, masih kami coba sapa kembali di penelpon kedua. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana? Dari Yasin di Jember, Pak. Pak Yazid, betul, di Jember. Silakan. Mau tanya, Ustaz. Silakan Bapak. Masalah terjadinya perbedaan penentuan tanggal dan bulan Isra Mi'raj. Saya mau tanya dari mana titik perbedaannya itu, padahal terjadinya itu kan bulan sudah ada, sudah dikenal sama orang Arab dan ingatan orang Arab betul-betul kuat. Betul. Juga. Ya. Ulama-ulamanya juga kuat, gitu. Terus kok kejadiannya itu kan sangat besar loh, gitu. Iya. Kan gitu ya. Iya. Terus kejadiannya sangat besar dan apapun yang kejadiannya besar itu biasanya dikenal. Betul. Iya, baik Bapak. Barakallahu fiik. Artinya kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat mengenai waktunya begitu Bapak ya? Baik. Ya. Terima kasih barakallahu fiik atas interaksinya. Jazakallah khairan Bapak di Jember. Kami persilakan Ustaz. Iya, Pak Yazid di Jember, barakallahu fiik. Apa penyebab perbedaan pendapat para ulama tentang waktu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Iya, pertama, peristiwa Isra Mi'raj itu betul peristiwa yang agung besar. Diketahui oleh semua orang. Tapi mereka tidak fokus kepada waktu
waktu, hari apa, tanggal berapa, bulan apa. Tidak. Tapi peristiwa jelas dikenang. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kepentingan untuk memperingati secara seremonial. Makanya para sahabat tidak pernah merayakan, atau Nabi SAW selama hidup setelah peristiwa Isra Mi'raj di tahun, katakanlah ada yang tahun 12 dari kenabian, ada yang menyatakan tahun 13 kenabian, ada yang menyatakan tahun 10 kenabian, itu beliau masih hidup selama lebih dari 10 tahun lagi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Pernah nggak beliau mengajak para sahabat, yuk kita peringati? Enggak. Atau zaman Khulafaur Rasyidin, yuk kita peringati? Tidak. Karena tidak adanya kepentingan untuk memperingatinya dengan cara-cara tertentu, mereka tidak fokus kepada waktu peristiwa terjadinya Isra Mi'raj tersebut. Mereka fokusnya kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Isra Mi'rajnya. Turunnya kewajiban sholat yang 5 waktu, tentang mukjizat Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang peristiwa-peristiwa atau perkara-perkara gaib selama Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasul SAW. Fokusnya kepada nilai-nilai itu, bukan kepada waktunya. Nah, barulah pembicaraan tentang kapan terjadinya waktu tersebut itu dipikirkan oleh para ulama sepeninggal Nabi SAW dan para sahabat. Ketika para ulama mau menuliskan tarikh sejarah perjuangan Nabi SAW, barulah merunut tentang waktu. Makanya terjadi banyak ikhtilaf. Tentang apa? Tentang terjadinya berbagai macam peristiwa. Peristiwa Perang Badar saja, waktu pastinya diikhtilafkan oleh para ulama. Perang Uhud juga seperti itu. Bai'atul Aqabah juga seperti itu. Bai'atul Ridwan juga seperti itu. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj. Diikhtilafkan oleh para ulama tentang kapan terjadi waktunya. Ya, karena yang merunut waktunya itu adalah ulama-ulama terkemudian yang jauh berpuluh-puluh tahun setelah kejadian itu berlalu. Mungkin para sahabat yang saat itu setelah puluhan tahun terjadinya peristiwa itu, lalu mengingat-ingat lagi tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, mungkin nggak akan ingat pula. Ya. Jangankan mereka, kita aja baru beberapa hari atau bulan yang lalu ada suatu peristiwa besar yang teralami oleh kita tidak ingat lagi tanggal berapa, hari apa. Saya mengalami beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu, orang tua saya meninggal. Begitu peristiwa itu besar. Saat itu ingat harinya, jamnya, tanggalnya, bulannya, waktunya, tahunnya berapa. Sekarang diingat-ingat kalau ada yang bertanya, kapan orang tua meninggal? Duh, kapan lupa lagi. Padahal itu peristiwa besar dalam hidup kita. Atau coba, di antara para pendengar ada yang punya anak banyak, lebih dari 5 orang. Ketika anak itu lahir, kapanpun itu peristiwa besar bagi kita. Ya, anugerah yang luar biasa, kita senangnya bukan main, walaupun repotnya juga bukan main. Nah, setelah tahunan berlalu, ingat nggak kita kepada tanggal lahir anak kita masing-masing? Ada yang ingat, ada yang lupa. Terus terang ya, rahasia, saya juga lupa. Baru kepikiran kapan anak saya lahir kalau ditanya oleh pihak sekolah tempat dan tanggal lahir anak, ada formulir harus diisi. Aduh, nggak tahu, harus lihat akte, harus lihat kartu keluarga. Itu peristiwa besar. Ketika itu terjadi kita tahu banget, hafal banget. Tapi setelah puluhan tahun berlalu kita lupa lagi. Itu sangat manusiawi, ya. Dan itu terjadi juga di kalangan para ulama. Karena para ulama tidak fokus kepada waktu terjadinya, tapi fokus kepada nilai-nilai agung yang terkandung dalam peristiwa tersebut.
Makanya lahirlah perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut dengan perbedaan yang jauh. Bayangkan, ada yang menyatakan bulan Rajab, ada yang menyatakan bulan Rabiul Awal, ada yang menyatakan bulan Muharram, ada juga yang menyatakan bulan Ramadan, dan seterusnya, dan itu jauh waktunya. Ada yang menyatakan tahun ke-13 setelah kenabian, ada yang menyatakan tahun ke-12, tahun ke-10, dan seterusnya. Itu jauh bedanya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, dan itu hanya menjadi pusat perhatian bagi ulama yang akan menjelaskan aspek sejarah. Demikian Pak, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas yang terakhir ya. Jazakumullah khairan jawaban dan penjelasan Al Ustaz. Demikian untuk Bapak di Jember, semoga bermanfaat. Satu pertanyaan terakhir dari Ibu Siska di Blora, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon penjelasan dari Al Ustaz, apakah benar bahwa acara pengajian akbar yang diisi oleh Ustadz besar atau Kiai besar akan didatangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan salah satu kekhususan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Apakah benar? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Datangnya Nabi SAW ke suatu tempat setelah wafatnya beliau, baik ruhnya apalagi dengan ruh dengan jasad, adalah perkara gaib. Dan perkara gaib itu tidak boleh diyakini, tidak boleh dipercaya kecuali bersumber dari Quran atau hadis yang sahih. Adapun klaim-klaim, pengakuan-pengakuan orang bahwa melihat, merasakan, bertemu dengan Nabi setelah Nabi wafat, maka itu adalah perkara gaib yang disandarkan kepada perkataan orang biasa. Allah menyatakan alimul ghaibi wa la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Itu surah Jin. Allah lah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Kalau Rasul ya Allah beritahukan perkara-perkara gaib. Ya, jadi wajib percaya kepada perkara yang gaib selama perkara yang gaib itu diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Adapun cerita gaib yang bersumber dari omongan orang tidak boleh dipercaya, apalagi masuk bagian dari keyakinan kita. Adapun kalau kita mengadakan pengajian, adakah peristiwa gaib yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah? Ya ada. Setiap ada orang ngumpul, berzikir atau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, para malaikat turun di sana. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, dan imam-imam ahli hadis yang lain. Iya. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka bagi orang-orang yang sedang mencari ilmu karena ridho kepada apa yang mereka sedang lakukan. Malaikat ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran dan membahas isinya kecuali malaikat akan datang mengelilingi mereka. Ya, itu ada nasnya, hadisnya, juga ayat ada yang menyatakan seperti itu, ya. Adapun orang berkumpul kemudian Nabi SAW datang setelah kematiannya, maka tak ada satu potong ayat pun atau satu potong hadis pun yang ada. Adapun klaim, pengakuan orang-orang, banyak yang mengklaim. Dari mana mereka tahu bahwa Nabi SAW hadir, ruhnya? Oh, bertemu langsung. Dari mana itu tahu bahwa itu ruh Nabi SAW? Siapa tahu itu setan yang menyamar. Tapi kan setan nggak bisa meniru-niru Nabi. Iya, meniru secara fisik dalam mimpi nggak bisa. Tapi setan mengaku Allah pun ada apa tidak?
Ada. Mengaku malaikat Jibril ada enggak? Ada. Mengaku bahwa setan nih Nabi SAW, tapi bentuknya berbeda dengan bentuk fisik Nabi SAW, sangat mungkin. Ada enggak orang yang mengaku didatangi oleh malaikat Jibril? Ada tuh Lia Eden. Dulu kan mengaku ya. Ada malaikat Jibril tuh di rumahnya. Padahal di rumahnya banyak anjing. Padahal malaikat nggak mungkin datang ke suatu tempat yang di sana ada anjing umpamanya. Klaim pengakuan orang ya perkara gaib tidak boleh didasarkan kepada apa? Kepada pengakuan orang. Oh, saya mengalami ini dan itu lalu jadi syariat, nggak boleh. Sumber syariat hanya dua, Quran, hadis yang sahih. Adapun omongan orang, pengakuan orang kemudian dijadikan sebagai syariat bahwa setiap perkumpulan pengajian akbar diisi oleh orang yang hebat luar biasa. Nabi SAW hadir, itu pengakuan orang saja, kemudian jadi syariat. Yuk kita sambut kedatangan Nabi. Akhirnya sambil bersalat, kemudian berdiri, kemudian seolah-olah dibayangkan roh Nabi SAW hadir. Maka itu perkara gaib yang tidak didasarkan kepada nas, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak boleh. Nanti setiap orang bisa ngaku-ngaku, mengklaim perkara peristiwa-peristiwa gaib yang kemudian jadi syariat. Maka bertambahlah syariat ini melebihi dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ada nggak dulu para sahabat ya yang umpamanya mengadakan kajian seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kajiannya didatangi oleh orang banyak lalu menyatakan nih Nabi saat ini hadir di sini? Sama sekali tidak ada. Berdasarkan hal itu tidak boleh menyandarkan peristiwa gaib kepada perkataan orang biasa. Peristiwa gaib wajib disandarkan kepada nas Al-Quran atau hadis yang sahih, maka wajib diimani. Baik masuk akal atau tidak, realistis atau tidak, rasional atau tidak. Kalau itu ayat dan hadis sahih yang menjelaskan, wajib kita percayai. Adapun selain Al-Quran dan hadis Nabi hanya pengakuan orang, maka tidak boleh kita jadikan sandaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.